Aduh. Lagi-lagi cerita cewek malang nih. Kabur, ayah. Para penagih utang yang galak. Terus dia yang malang juga. Aku tadi juga bilang gitu. Udah 1 pagi nih. Kamu sendiri nggak jual 1 gelas teh susu pun. Jangan sampai mubazir. Hei, Lan. Kamu di mana? Cepat balik, liftnya rusak. Apa yang bisa dipindah, pindahin semua. Yang nggak bisa dipindah, hancurin aja, bom andalan. Kamu ngapain? Kita berdua udah putus. Kamu kapan berhentinya? Aku sama kamu jelas nggak akan berhenti. Tapi urusan hutang kita belum selesai. Kamu nggak malu apa? Nama aku jelas-jelas tertulis di toko ini. Tulisan hitam di atas putih jelas banget. Buka mata lebar-lebar, lihat jelas. Di sini tertulis nama siapa. Ini jelas bukan tanda tanganku. Kamu pakai tanda tanganku palsu. Mungkin komputer ini lama-kelamaan bikin otakmu tumpul. Sampai nggak punya akal lagi. Wang Zi. Toko ini orang tua aku gadaikan rumahnya. Mereka sudah baik sama kamu. Kamu mau lihat mereka sampai gelandangan. Siapa suruh keluargamu gampang dibohongi? Pikirin baik-baik. Hari ini mau kasih aku dengan baik. Atau aku paksa kamu. Jangan bilang aku nggak ngasih peringatan. 2 saudara aku baru keluar penjara. Lama nggak masuk toilet perempuan. Jangan sentuh aku. Aku panggilan 110. Berani paksa-paksa. Lapor polisi. Masih berani ngatain aku baik. Permisi, ada apa? Jangan harap siapa-siapa. Lan, aku peringatkan kamu. Sekarang lihat kamu gimana. Aku lihat dulu. Lan. Lan, Lan. Ah, jahat banget. Bebaskan nona kami. Tuan Li adalah raja. Orang kepercayaan pangeran ketiga. Nona kalian sudah menghina tuan kami. Dia cari mati sendiri. Nona Hu, kamu sudah sadar? Katakan, utang 40 tael itu mau gimana? Aku ini malah seperti melintasi waktu. Bahkan jadi tokoh cewek malang yang sering muncul di video siang bolong. Aku benar-benar berterima kasih. Namaku Wen Lan. Bukan Wen Xiangning. Aku bahkan gak kenal kalian. Aktingnya bagus banget. Aduh, kamu bilang ayahmu gimana bisa? Biar kamu yang beresin ini berantakan. Yang tua suka judi, yang muda suka nipu. Kamu memang benar-benar mewarisi profesi ayahmu. Tidak bisa bayar utang. Tarik mereka semua ke rumah bordil. Dapatkan dulu bunganya kembali. Hei, tunggu dulu. Kakek itu berhutang berapa banyak padamu? Pada kehidupan sebelumnya, aku tak bisa menyelamatkan Sui Fei. Kali ini aku pasti tidak akan membiarkan kalian celaka lagi. Ayo pergi. HM beli 10 tael. Apa ini? Mahal banget, aku malah kasih kamu. Aku setidaknya dari abad ke-21. Di zaman kuno ini, aku belum bisa dapat 50 tael saja. Nona Wen benar-benar kakak yang baik. Kamu janji bisa bayar, ya bayar saja. Rumah pun sudah hilang. Apa yang kamu punya untuk bayar? Utang kecil ini. Aku tidak akan memungut uangmu. Anggap saja ini sebagai pelampiasan Nona Wen. Kalau ada satu hal, Nona Wen bisa bantu sedikit. Meskipun keluarga Pei Yunzu sudah jatuh miskin, tapi mereka punya resep obat. Konon bisa menyembuhkan segala penyakit. Aku mau kamu menikah dengan Pei Yunzu. Segera dapatkan resep obat itu, lalu masukkan obat itu ke dalam gudang rahasia. Setelah Pei Yunzu meninggal karena keracunan, resep obat itu akan aku serahkan padamu. Utang kita akan langsung lunas. HMHM. Batuk Anda semakin parah. Apa hari ini tidak minum obat ya, HMHM? Kok tidak ada ekstrak cuan B? Tuan muda, jangan cari lagi. Penyakit hamba sudah tak bisa disembuhkan. Tuan sungguh tak perlu buang waktu pada hamba yang tua ini. Omong apa itu? Kalau bukan karena Anda menyelamatkan aku dari kobaran api waktu itu, aku pasti sudah ikut orang tua pergi. Bagaimana mungkin aku tidak peduli pada Anda? Sayang, keluarga kita jualan obat-obatan. Aku sekarang pergi cari, pasti masih ada yang bisa dibakar. Nona Muen bukannya bernama Dahui. Apalagi keluarganya sangat terpandang. Lebih baik kamu simpan obat-obatan ini, jadikan uang untuk menambah pengeluaran rumah tangga.
Kalau bisa, kenapa dulu Nyonya Dian tidak menjaga resep rahasia itu? Minumlah obat ini untuk aku. Raja monyet punya banyak kemampuan, tapi harus pakai pil seperti ini hidup di dunia manusia. Tuan muda, omong apa itu? Tuan rumah melakukan ini demi kebaikanmu. Bisa melayani tuan seumur hidup ini. Merupakan keberuntungan 3 kehidupan. Menikah dengan Nona Liwen. Bisa beri kabar baik untuk tuan dan Nyonya. Masukkan obat ini ke dalam anggur. Setelah Pei Yunzu meninggal karena keracunan, serahkan resep obat itu padaku. Utang kita hitung lain kali saja. Ya ampun. Orang ini terlalu jelek ya. Kamu bilang pindah ke zaman kuno. Kalau tidak kasih aku cowok ganteng berotot 8 kotak juga sudah cukup. Tapi jangan sampai aku harus menikah dengan makhluk jelek kayak gitu dong. Ini masih perlu kuota ya. Tapi dengan wajahku juga bikin aku takut, Mbak. Salah. Ini kan kampung halaman yang sangat indah. Hidung yang tinggi. Garis rahang yang sempurna. Kalau bisa dikasih teknologi dan sentuhan yang hebat. Merawat wajah penuh jerawat dan rambut putih ini. Jadi pria tampan luar biasa. Pacar tipe perawatan nih. Mbak Wen, kamu lagi ngapain? Laki-laki dan perempuan jangan berhubungan fisik sembarangan. Nona, saya ingat waktu pertama kali bertemu kamu polos dan ceria. Tak disangka dalam beberapa tahun saja, kamu jadi kalah sampai seperti ini. Nona, selama ini kamu sudah menderita. Makhluk jelek ini sebelumnya juga pernah ketemu kamu. Jelas sudah kenal lama. Tapi Mbak Wan jangan khawatir. Saya, Pei, walau bukan orang kaya. Tapi sudah menikahi Mbak Wan. Sisa hidup akan saya jaga dengan baik. Tidak kusangka dukun ini ternyata orang yang sangat setia. Sayangnya. Tidak bisa, suami pemberian Tuhan ini belum jadi. Kehidupan sebelumnya santai dengan jutaan, itu sudah cukup. Tapi kehidupan sekarang tidak boleh begitu. Tuan Pei. Aku tiba-tiba ingat. Hari ini kerabatku datang. Kerabatnya sudah aku antar pulang. Tapi dia kembali lagi. Jadi hari ini dia tidak begitu nyaman. Kita berdua. Kamu tidur di ranjang malam ini, aku tidur di lantai. Nanti lain kali ya Aku malam ini kalau nggak minum agak susah tidur. Momen malam pertama sangat berharga. Tapi kenapa aku malah dapat tugas meracuni suami? Suami yang ditugaskan Tuhan ini memang jelek sedikit. Tapi kalau bisa jadi teman setia kan lumayan juga. Lumayan juga sih. Tapi Mbak Wan jangan khawatir. Saya Pei walau bukan orang kaya. Tapi sudah menikahi Mbak Wan. Sisa hidup akan saya jaga dengan baik. Apa ini benar-benar jalan buntu? Mbak Wen, jangan malah nggak nikmati malam pengantin. Selesaikan tugas yang Pak Li kasih. Apa kamu mau kabur, kakak besar? Kamu pakai GPS ya? Aku baru keluar dari dalam. Kamu tenang dulu, harus tenang banget. Resep obat. Aku sudah dapat resep obatnya. Tunggu dulu. Sebelum itu, aku harus pastikan dulu apa kata Pak Li itu benar. Tentang benar atau tidak, kamu belum berhak bicara. Coba main-main lagi. Aku nggak keberatan malam ini putus sama kamu dan ambil resep obatnya. Kakak ini. Tenang dulu, jangan terburu-buru. Resep obat ini benar-benar jimat keselamatanku. Aku harus memastikan identitasmu dulu. Kalau tidak, bukannya untung malah rugi. Aku dengar nih, semua orang di bawah Bos Li punya tanda bunga teratai di wajahnya. Lepaskan itu sebentar,
aku mau lihat. Aduh, sudah beres, sudah beres. Di drama dan film, orang cuma lihat muka doang. Mereka nggak pernah tinggalin saksi hidup. Aku harus cari cara kabur dulu. Sudahlah, Yang Meijiao, kamu berani bohong sama aku. Apa kamu ngelihat halusinasi? Lagi pula aku juga sudah makan obat itu sekarang. Kalau kamu bunuh aku, kamu nggak akan selamat juga. Ancaman aku tanpa kamu itu nggak ada artinya. Suami kamu yang sakit itu. Aku nggak percaya dengan siksaan sekeras apapun dia nggak bakal buka mulut. Pergi mati saja. Tunggu dulu, kakak. Walaupun resep obatnya hilang, tapi aku bisa bayar utangnya. Dalam 5 hari aku bayar kamu 200 tael. Pokok dan bunganya. Gimana? Hahaha, cuma kamu yang berani bilang itu. Kakak, kalau kamu bunuh aku sekarang, resep obatnya juga hilang, uangnya juga nggak dibayar. Rencana Lisu juga bakal gagal total. Nanti dia yang akan tarik uratmu. Kulitmu juga akan dikuliti. Kita sekarang ini satu perahu. Jangan-jangan kamu sudah punya rencana membunuh kita berdua. Ada, tentu saja ada. Letakkan pisaumu, duduklah. Lihat deh orangnya, Lisu ini. Dia tiap hari main perempuan sana-sini. Kamu malah seperti menjilat darah di ujung pisau. Kalau begitu mati juga mati saja. Mending seperti sapi dan kuda jadi tuan. Hari ini kamu ampuniku, nanti kalau aku dapat 200 tael, aku bagi 2 sama kamu. Kamu itu investasi yang gak rugi. Meskipun aku nggak paham omonganmu, tapi kayaknya masuk akal juga. Tapi aku kasih kamu waktu 3 hari saja. Kalau 3 hari nggak ada uang, aku datang cari kamu. 3 hari ya, 3 hari. Land Rover itu apa sih? Dia bukan penipu, kan? Resep obat semalam itu kan aku tiru. Pada akhirnya nggak menyelesaikan masalah. Aku harus kumpulkan 2 juta dalam 3 hari. Kalau nggak, bukan cuma Xiao Chan dan yang lain. Bahkan Tuan Pei juga akan kena masalah karena aku. Nona, wajahmu terlihat sangat lelah. Tidur malam kemarin tidak nyenyak. Ya, hai, Tanger. Kata-katamu nggak lucu sama sekali. Kalau menurutku sih, Nona ini memang kelihatan sangat lelah. Pasti karena malam kemarin malam pengantin baru. Kamu ngomong apa sih? Kamu ngomong apa sih? Mbak, orang bilang makan itu nomor 1. Gimana kalau kita juga buka lapak setengah jam aja? Sehari 15, 2 hari 33. 30 plus 15 jadi berapa? Mbak, kamu ngomong apa sih? Aku sama sekali nggak ngerti. Mbak. Gimana kalau kita jual teh aja? Teh bisa ngilangin panas di musim panas. Musim dingin buat hangat juga bisa. Aku nggak percaya deh. Aku yakin kita nggak bakal habis-habisan minum teh. Ayo minum teh. Pahit banget. Kenapa tehku cuma ada ampasnya doang? Nona, kamu nggak tahu kalau teh di kota Taohua memang selalu seperti itu. Memang begitu. Kamu silakan coba minum. Tamu kehormatan, silakan duduk. Aturan lama. Pelayan, bawa 1 porsi teh. Bawa teh, bawa teh. Terima kasih. Aku akan isi ulang airnya. Biar rasa pahitnya agak berkurang. Kasih air, kasih air. Nona, kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Terima kasih sudah menolongku, Mas. Aku duluan cuci airnya ya. Sir. Aku juga. Tuan, silakan dinikmati. Pak Bos, kenapa di mangkoknya dia selalu ada daun teh, sedangkan mangkokku beda? Karena tehku dibeli dari pedagang kerajaan. Makanya sekarang bahkan beberapa ons teh pun diperketat oleh pemerintah. Zaman kalian ini sungguh lucu sekali. Nenek itu berani-beraninya ngomongin raja. Pengen mati ya dia. Hei, Nona, jangan lupa raja itu. Kalau rakyat, bisa-bisa dihukum mati. Apa yang aku katakan salah? Rakyat tiap hari kerja keras, tapi bahkan gak bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa pemerintah gak seharusnya berbuat sesuatu, biar mereka bisa cari hidup? Nona, kata-katamu salah besar. Ini bukan karena pemerintah gak berbuat apa-apa, tapi karena urusan negara banyak sekali. Semua harus dipertimbangkan dari sudut pandang besar. Sudut pandang besar? Apa yang Tuan maksud dengan sudut pandang besar itu tidak termasuk kehidupan rakyat? Rakyat tiap hari berjuang cari hidup, tapi harus terima pajak dan pungutan yang berat itu. Sekarang bahkan 1 mangkok teh jelek harus dibagi jadi kelas 1, 2, 3. Bukankah itu lucu? Gila banget. Jangan asal ngomong, pemerintah paling berusaha untuk kemajuan.
Kamu cuma perempuan kok berani ngomong pemerintah di depan umum. Apa kamu punya solusi yang lebih baik? HMPH, dengarkan baik-baik ini. Di kampung halamanku, pejabat harus selalu mengutamakan rakyat. Pemerintah harus meringankan pajak rakyat, mendorong berbisnis. Inilah jalan perkembangan yang seharusnya. Tunggu. Xiao Qiang, kenapa kamu malas lagi? Hati-hati aku potong gajimu, ya. Nona, siang tadi aku sudah menemani kamu jalan seharian penuh. Aku cuma sempat tidur sebentar saja. Lihat ini. Waktu aku masukkan obatnya, kan belum seperti ini. Aduh, kamu ini pelupa banget. Kamu malah masukkan teh yang dibeli untuk sampel Nona ke dalam ramuan obat sang mertua. Sudahlah. Kita yang seperti Xiao Chan ini sudah sering bikin kekacauan, bukan pertama kali juga. Nona, teh ini habis 3 liang perak loh. Sekarang mana ada uang buat beli lagi? Manis sekali, Nona. Aku nggak bisa jelaskan rasanya apa, tapi ini benar-benar enak diminum. Coba deh kamu rasa. Aku nggak mau minum. Enak banget, ya, rasanya aneh sekali. Nggak berbau obat sama sekali. Malah ada aroma teh yang harum. Setelahnya ada rasa manis herbal yang tersisa. Xiao Cha, kamu masukin apa aja sih? Ada Poria, Pinelia, dan Licorice. Terus ada satu lagi. Ada juga White Bamboo. White Attractylodes bisa menguatkan energi, aneh juga ya. Pagi-pagi begini, kamu bertiga, tuan dan pelayan, malah sibuk ngulik obat saya. Coba kamu rasa, selain teh. Juga direbus ramuan obatmu. Apa, mau diperiksa? Kalau nggak diperiksa, rasanya nggak jelas banget. Nggak jelas gimana? Ini di kampung saya namanya perpaduan, coba rasain. Memang enak juga ya. Xiao Chen, kamu benar-benar keberuntungan buat saya. Aduh, kekayaan dan kemewahan ini memang giliran aku, si Nona besar. Ibu, maksud kata-kata Anda apa? Masih ngomongin Xiao Chan? Ya, aku lihat kamu memang pelupa. Ini namanya Wutu Aconitum. Wutu mentah ini sangat beracun. Harus direbus lama dulu baru bisa dipakai. Ada juga ini namanya Bansia Pinelia. Bansia ini sifatnya hangat, bisa mengobati diare. Tapi kalau dua ini dicampur bisa meningkatkan efek obat. Xiao Chen, kamu harus ingat baik-baik. Wutu mentah ini harus benar-benar direbus keras. Tuan kami bukan cuma paham obat, tapi juga berhasil membius jiwa Nona kami. Hahaha, Teh obat tuan baru. Tuan, halo. Teh obat tuan baru. Tamu, ayo kami. Nona Guan, warung teh Anda bahkan tidak punya nama. Bagaimana bisa menarik pelanggan seperti itu? Dokter Pei bukannya tidak yakin dengan bisnis kita. Datang cuma buat ketawa ketiwi saja ya. Betul, Nona, memang harus kasih nama yang bagus. Serahkan saja pada Tuan Pei untuk menulisnya. Bagaimana kalau namanya tanda tangan Dokter Tang Tuan Pei? Nona Guan, bagaimana Anda tahu tentang itu? Tentang kebaikan yang dilakukan bersama kakek, Xiao Tan sudah cerita semuanya pada saya. Sedang diselidiki. Tidak hanya bisa ikut bersama kakek, tapi juga jadi daya tarik kita. Memberi Anda aplikasi ini adalah solusi terbaik. Teh obat yang baru diseduh. Lewat jangan sampai terlewatkan. Hei kakak, coba deh sedikit. Silakan coba teh kami. Silakan coba teh obat kami ya. Apa sih itu teh obat? Belum pernah dengar. Teh obat itu gabungan dari herbal dan daun teh. Tehnya hitam pekat sekali. Lihat saja sudah bikin enek. Mana ada teh biasa yang bening hijau segar seperti itu yang enak dipandang. Tehnya jual apa sih? Hitam legam banget. Jangan-jangan beracun ya? Kalau nggak beracun pasti juga nggak enak diminum. Coba minum sekali saja.
Jangan suka-suka mencemooh warna teh obat ini. Walau memang warnanya tidak secerah teh biasa, tapi itu justru mencerminkan khasiat obat yang unik. Silakan coba, semua. Iya, coba saja. Ini barang hitam pekat banget. Entah beracun atau tidak. Siapa yang berani coba? Cepat lihat, cepat lihat. Mereka berani pakai nama Tuan Pei sebagai merek. Tuan Pei dulu pernah mengobati 5.000 orang. Tidak tahu sudah menyelamatkan berapa banyak nyawa. Tapi sekarang dipermalukan dengan barang aneh ini. Tuan Pei tua. Omong kosong. Menantu saya adalah putra keluarga Pei. Mana mungkin menghancurkan nama baik keluarga sendiri. Teh obat murahan ini mau dijual seharga 100 tael. Itu benar-benar mimpi siang bolong. Hei, bukankah itu Tuan Pei? Kalau tidak salah ingat, besok adalah hari peringatan meninggalnya Tuan Pei. Kenapa tidak diam di rumah menyiapkan uang kertas dupa, tapi malah ikut istri baru berdagang di pinggir jalan? Benar-benar penuh cinta ya? Bos Lee, orang penting sering pelupa. Tapi masih ingat tanggal peringatan ayah saya. Orang yang peduli. Jual apa itu? Sudah habis terjual. Tuan Hei itu pasti jual obat kadaluarsa di rumah, dikeluarkan untuk dijual lagi. Bos Lee. Teh harus diseduh, orang harus santai. Kalau kamu nggak ada kerjaan, jangan lari ke sini cuma buat bikin suasana jadi panas. Obat teh suamiku di rumah jauh lebih bagus daripada teh di rumah teh Huangsan kamu. Hahaha, semua orang lihat nih. Gadis kecil ini ngomong seenaknya saja, berani-beraninya pakai barang kotor ini buat nilai teh Huangsan yang cantik. Aku kenal wanita ini. Dia anak perempuan keluarga Wen dari timur laut. Serius, masih berani bilang bisa sembuhin segala penyakit. Lucu banget, kalau nggak beracun aja sudah untung. Aduh, jangan sampai ada masalah ya. Teh ini sudah aku habiskan semuanya. Kalau nggak beracun, siapa tahu kamu ngapain coba. Penjudi kayak kamu ada sedikit pun kredibilitas. Kamu tua bangka, omong kosong. Nona di rumahku bukan orang kayak gitu. Kamu tutup mulut. Oke deh. Kalau begitu aku akan cari saja siapa saja yang sakit di sini. Kalau minum obat teh kamu ada efeknya, aku akan minta maaf di depan kalian, dan aku akan beli obat teh kalian. Kalau nggak ada efeknya, tanganmu ini nggak perlu dipakai lagi. Selain itu, kalian dua cewek ini harus aku nikahi buat cari uang di rumah bordil. Restoran. Aku tantang kamu. Sayang. Sayang, aku dengar kamu batuk terus. Obat teh ini cuma bisa meringankan saja. Kamu mau coba? Terima kasih, Nona. Aduh, obat teh ini benar-benar manjur, benar-benar manjur. Tenggorokanku jadi sangat sejuk. Iya, dan batuknya juga berkurang. Kan, kamu tua tapi punya penyakit tenggorokan. Sekali minum obat teh ini langsung hangat. Nggak mungkin, itu cuma kebetulan. Nggak mungkin secepat itu ada efeknya. Pasti cuma kebetulan. Mungkin nanti batuknya kambuh lagi. Semua orang tadi dengarkan, Bos Lee mengakui sendiri. Kalau dia kalah taruhan, dia nggak cuma harus minta maaf pada istriku, tapi juga harus beli semua obat di kios ini. Kok Bos Lee kayak mau ngeles sih? Kakek, kamu sudah pikun ya? Bicara nggak jelas di sini. Aku bisa sembuhin kamu pakai pisau ini. Aku tanya lagi sekali. Apa kamu benar-benar merasa lebih baik? Nggak sama sekali. Nggak ada. Kamu sama sekali nggak ada efeknya. Kakek, kamu nggak perlu takut. Di sini banyak orang. Mereka nggak akan tanya Nona. Mereka tanya kamu kok. Ngapain lihat aku? Katakan yang sebenarnya. Iya, dia. Dia kasih aku uang supaya aku bilang gini. Pelatih nggak ada hubungannya dengan aku. Lihat kan? Ah, ternyata dia tukang ngeles ya. Apa? Li Suo membunuh orang di depan umum. Tidak takut saya lapor polisi. Laporkan polisi, kalian bikin racun teh di jalanan. Istrinya jelas-jelas minum racun teh kalian sampai kambuh. Kambuh di depan umum. Saya melakukan ini untuk menjaga ketertiban. Terpaksa harus membunuhnya. Bahkan kalau petugas datang, mereka harus memberi penghargaan. Lisi, aku lawan kamu sampai habis. Bos Lee, ayo bicara baik-baik, hahaha. Kerjaan utama lanjutkan. Semua yang di sini, siapa yang masih mau makan usus babi dari rumahnya? Aku mau. Pei Gong ini nekat sekali. Kamu gila,
dia sekarang sudah hilang akal. Apapun yang kamu katakan, baik atau buruk, dia akan membunuhmu. Karena sudah ada korban jiwa, siapa lagi yang berani melawan? Apalagi aku tidak membawa senjata. Hanya aku yang paling meyakinkan. Aku tantang kamu. Bilang aku bahkan gak bisa pakai ibu jari. Bos Lee. Apa selama aku minum obat ini dan sehat-sehat saja? Kamu akan minta maaf ke istriku. Tentu itu harus kamu yang hidup duluan. Tuan, cepat lihat. Wanita beracun ini dulu buat racun teh yang membunuh suaminya. Tuan. Kamu masih punya muka tanya bagaimana keadaannya. Muntah darah hitam sebanyak itu. Jelas tanda-tanda keracunan. Orang-orang, sesuai taruhan. Potong satu lengan wanita ini. Nona, cepat lepas. Tuan. Kalian binatang apa sih? Berbuat jahat terang-terangan di siang bolong. Aku mengutuk kalian agar mati tidak tenang, hahaha. Sesuai taruhan. Potong satu lengan wanita ini untukku. Apa kamu baik-baik saja? Ya ampun. Ternyata ada plot twist seperti ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, darah yang tadi saya muntahkan adalah darah racun yang saya simpan bertahun-tahun dalam tubuh. Baru saja keluar akhirnya, dan tubuh saya nyaman-nyaman saja. Tidak ada keluhan. Ini adalah resep baru teh obat kami. Memiliki khasiat untuk kecantikan dan perawatan kulit. Konon Pei Langzong dijuluki anak lelaki terbaik di dunia. Tapi entah kenapa jadi sangat jelek sekali. Ternyata karena keracunan. Tampaknya obat ini memang mujarab. Beri saya 1 gelas. Istri saya juga penuh jerawat di wajahnya. Gejalanya sama persis dengan Pak Pei. Aku juga mau 1 gelas. Pelan-pelan. Satu persatu saja. Semua dapat bagian kok. Semua dapat bagian. Li Suo. Kamu bilang kamu seorang raja yang mulia. Tapi malah kalah dari seorang wanita pasar. Kamu bilang aku ini buat apa bagimu? Nak, beri aku kesempatan sekali lagi. Semua yang terjadi hari ini hanyalah kesalahpahaman. Pasti orang-orang itu disuruh oleh perempuan bajingan itu. Kamu tahu kenapa aku menyuruhmu menemani? Mengurus ekor ikan. Saya tidak tahu. Itu karena keluarga Pei adalah keluarga pengobatan tradisional Tiongkok dan diwariskan turun-temurun. Meski beberapa tahun terakhir keadaan keluarga menurun, tapi tetap memberikan manfaat bagi rakyat sekitar. Dulu saat sang raja turun ke selatan, sudah terdengar bahwa di kota Peak Blossom ini tiap keluarga hidupnya panjang dan sehat. Bahkan ada desas-desus di masyarakat bahwa di sini ada resep rahasia untuk hidup abadi. Jadi resep rahasia ini bukan hanya soal umur panjang sang raja, tapi juga menentukan hidup dan matimu. Saya mengerti sekarang. Sayang. Dalam ramuan hari itu, apa kamu menambahkan resep penghilang lembab? Saat itu situasinya darurat, aku terpaksa menggunakan cara itu. Ayah pernah bilang padaku, resep rahasia keluarga Pei bisa menyembuhkan segala penyakit, memperpanjang umur, sudah menjadi incaran bertahun-tahun. Makanya aku harus merusak penampilanku sendiri, supaya bisa bertahan hidup sampai sekarang. Ternyata begitu. Tidak perlu teknologi tinggi. Bisa hidup sehat sendiri. Sayang, kamu ngomong apa sih? Anggap saja aku sedang bergurau. Sayang selalu ngomong hal-hal yang kita nggak ngerti. Jangan-jangan dia utusan langit yang dikirim untuk menyelamatkanku. Ya Tuhan, jelek berubah jadi ganteng, keren banget. Mantap banget. Nona, ada masalah. Banyak orang di luar minta pengembalian barang. Pengembalian barang apa? Pengembalian, bapak-bapak dan ibu-ibu. Tenang dulu.
Kami yakin teh obat kami tidak ada masalah. Kenapa kalian ribut? Orang sudah mati karena minum itu. Cepat kembalikan uang kami. Kembalikan uang, semua tenang dulu. Teh obat kalian sudah membunuh orang. Masih ada yang mau diminum. Kamu bilang orang itu mati karena teh obat kami. Ada buktinya. Orang ini kemarin beli teh obat dari kalian. Pagi ini ditemukan sudah meninggal di tempat tidurnya. Apalagi yang mau kamu bilang? Aku memang tahu kamu menyerang aku. Aku pikir kamu yang membunuh dia. Tuduh kami seenaknya. Pandai banget ngomong ya. Nanti pas di kantor polisi, dengarkan cerita kakeknya dulu. Kalau kamu nggak mau mati, bisa juga bawa si brengsek itu keluar dari kebun persik. Kalau nggak, jangan salahkan aku. Terima kasih, warga semua. Pembantu pengiring yang mabuk ini membuat kerusakan. Kalau hari ini kita nggak minta keadilan, nanti siapa tahu yang berikutnya adalah keluarga atau teman kita. Jadi hari ini kita nggak boleh berhenti sampai di sini. Hancurkan tokonya. Usir mereka keluar dari kota bunga persik. Hancurkan, hancurkan, hancurkan dia. Pukul, pukul, pukul. Pukul, 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 pukul. Pukul, 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 pukul. Pukul, 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 pukul. Pukul, pukul. Pukul, pukul. Warga semua. Aku tahu bagaimana dia mati. Mati gimana? Luka fatalnya ada di sini. Bukan karena dia jatuh sendiri, pasti ada yang sengaja membunuhnya. Dijebak dan difitnah. Kalaupun dia jatuh mati sendiri, apa hubungannya sama saya? Semua dengar ya. Kematian orang ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan kita, para tabib teh. Baik. Kalaupun kematiannya nggak ada hubungannya sama kalian, lalu bagaimana kalian membuktikan teh obat kalian cocok untuk semua orang? Orang yang berbeda punya gejala yang berbeda. Gejala yang berbeda dipasangkan dengan bahan obat yang berbeda. Kalian bisa pilih sesuai gejala masing-masing. Selain itu kami juga kasih teh obat gratis. Biar para tabib pengiring bisa cek nadi gratis. Kalian bisa pilih sesuai gejala masing-masing. Buat teh obat yang sesuai dengan kebutuhan sendiri. Dan terakhir sebagai tanda terima kasih atas dukungan kalian, aku putuskan untuk kasih kalian coba gratis. Kalau nggak efektif, bisa refund tanpa alasan dalam 7 hari. Kalau efektif, bawa keluarga dan teman-teman kalian datang. Semua dapat diskon 10%. Kalau bawa lebih dari 5 orang, semua gratis. Suamiku hari ini senang banget. Kita berdua minum lebih banyak. Dekatnya perasaan, langsung habis 1 teguk. Kamu tahu gelarku apa? Ayah nggak tahu. Langsung habis 1 teguk. Bukan. Yang benar itu terus minum. Di kampung kami ada pepatah, bersandar pada sungai Jialing. Minum arak seperti minum sup. Hei! Datang ke kampung istriku. Dengar-dengarnya menarik sekali, tapi aku belum tahu sungai Jialing itu di mana. Setelah habis gelas ini aku kasih tahu kamu. Istriku benar-benar kuat minum. Aku jadi malu, kalah sama kamu. Istriku, aku rasa aku sudah nggak kuat minum lagi. Kecil merayap. Masih banyak lagi ini. Kamu benar-benar sudah nggak kuat minum. Memang benar-benar nggak kuat minum. Nggak boleh, kita sudah janji minum bareng. Aku nggak mau minum, minum. Sayang. Kamu benar-benar cantik. Badanmu juga bagus. Bisa kasih nilai emosional juga. Aku benar-benar terpesona sama kamu. Nona. Nona, bangun cepat. Ada masalah di toko. Nona, bangun cepat.
Ah, Aku kaget banget. kupikir aku sudah kehilangan harga diri. Nona, Nona. Kamu kemarin minum sampai mabuk banget. Untungnya paman yang menggendongmu pulang. Kamu sampai terus pegang paman supaya nggak pergi. Sudahlah. Sudahlah, jangan ngomong lagi. Itu. Ganti topik aja. Kamu bisa cerita ada apa di toko? Ada masalah di toko? Kamu mending pergi lihat sendiri aja. Kamu datang, tidur semalam bagaimana? Tidur semalam lumayan. Terima kasih ya. Semoga hidupmu baik-baik saja. Nona. Di seberang buka kedai teh kerajaan. Mereka juga pakai kebijakan 7 hari retur tanpa alasan seperti kita. Dan harganya 50% lebih murah dari kita. Orang-orang pada pindah ke sana semua. Gimana dong? HMPH, tukang tiru. Pak Liang. Keluarga Li Su lebih kuat secara modal dibanding kita. Kalau kita ikut perang harga dengan mereka, aku takut kita nggak bisa bertahan lama. Dulu waktu ayahku meninggal, ia memaksaku menelan racun yang mengutuk. Tujuannya supaya aku jauh dari semua pertikaian ini. Sekarang, rahasia keluarga muncul lagi. Kabar buruk di dunia persilatan mulai merebak. Aku takut kamu akan ikut kena imbas karena aku. Sekarang kita mundur langkah demi langkah. Kalau terus begini, kita cuma bisa meninggalkan kota rumput. Paling parah kita nggak jual teh obat lagi. Cari cara hidup lain. Itu nggak bisa. Kalau buat apa juga pasti ada rintangan. Kita harus berani menghadapi masalah. Dan aku sudah punya solusi. Kamu punya cara apa? Dari segi harga, kita pasti nggak bisa lawan keluarga Li. Tapi kita bisa bersaing dari sisi layanan dan purna jual. Kita bisa beri mereka saingan. Dengan sifat Li Su yang pelit dan hitung-hitungan, yang cuma mikirin untung semata. Harga murah dan kebijakan retur 7 hari tanpa alasan itu. Kamu ada masalah. Dari yang saya tahu tentang mereka. Barang-barang yang mereka jual. Pasti bukan barang baru tahun ini. Paling juga barang tahun lalu. Atau campuran asli dan palsu, selama kita dapat bukti. Trik busuk Om Li tetap bisa dipakai. Pasti begitu. Urusan cari bukti, serahkan ke saya saja. Dokter cepat keluar dan kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya, kembalikan uangnya, kembalikan uangnya. Uang. Sepeni sebarang, sepadan dengan harga. Mau barang bagus ya harus bayar mahal. Katanya garansi retur tanpa alasan 7 hari. Kamu jangan-jangan menyesal ya. Iya, retur tanpa alasan 7 hari. Pedagang licik, retur itu tanpa alasan 7 hari ya. Saya bilang retur barang, bukan bilang kembalikan uang. Pedagang licik, kita pukul dia. Pukul sampai mati dia. Pukul. Lepaskan aku. Turun, apakah ini ulah kalian? Bos Li, kamu benar-benar tidak bisa ditemukan di Baidu. Di Sogo semua tentang kamu. Teh dari tempatmu bermasalah. Apa hubunganku? Teman-teman, toko kami meluncurkan promo terbaru. 20 pengunjung pertama dapat hadiah misterius. Kalau lewat, ya sudah, jangan lewatkan. Teman-teman, demi pelayanan lebih baik. Setelah beberapa hari upgrade dan reformasi, kami tawarkan promo baru lebih menguntungkan. Ini khusus buat pelanggan wanita. Cukup beli 1 cangkir teh obat di toko kami, bisa gratis lukis tato. Dan tato kami beda dengan yang lain. Kami bisa gambar motif bunga dan burung. Satu lagi, teh obat kecantikan dan perawatan kulit. Dan juga permainan di lantai ini namanya lempar cincin. 1 sen per cincin. Asal kena hadiah di lantai, bisa bawa pulang bebas. Kalau tidak suka hadiah di lantai, bisa ditukar dengan teh obat seharga sama. Mau coba? Mau. Aku juga mau. Ayo. Cari orang buat pecahin ini untuk aku. Orang bodoh ini. Kasih aku 1 kesempatan lagi, aku pasti bikin mereka tak tahan lihatnya. Kamu ini terlalu sering pakai cara licik. Lama-lama bakal kehilangan kepercayaan rakyat. Aku beri waktu 1 hari, cari cara buat hentikan mereka.
Hahaha. Turun semua, turunkan mereka. Kalau gak bisa putuskan, ya jangan lakukan. Bos. Menurut saya, orang-orang itu memang kurang pengalaman. Belum pernah coba barang bagus, cuma karena baru dan menarik sesaat. Nanti kalau semangat itu hilang setelah beberapa hari, mereka pasti akan kehilangan minat. Hahaha. Betul sekali, siapa lagi yang bisa menikmati barang bagus ini lebih dari raja? Sampaikan perintahnya. Beritahu mereka sejarah keluarga Li hanya menjual. Jumlahnya terbatas untuk raja. Siapa cepat dia dapat. Hehehe. Tetap menggunakan tanggal lahir sebelumnya. Mari kita berdoa. Sebelumnya bilang kebenaran belum cukup, kan? Kali ini harus adu secara terbuka dengan wanita itu. Seperti ayah dulu. Secepatnya. Nona, di seberang sana lagi bikin ulah apa lagi? Sabar, tunggu Taner pulang pasti tahu. Nona, saya sudah cari tahu. Di sana sedang jual teh kuning edisi terbatas. Para pelanggan ingin coba teh yang diminum bangsawan kerajaan. Jadi semuanya pergi ke sana. Sayang, di toko kita, tidak ada minuman yang bisa menandingi teh kuning itu. Sepertinya kita akan ditekan lagi oleh mereka di seberang. Jangan buru-buru, coba pikirkan. Teh kuning khusus untuk keluarga kerajaan dan bangsawan. Harganya mahal, dan jumlahnya sangat sedikit. Orang yang mampu membelinya juga sedikit. Ini juga hanya sementara. Sini. Kamu beli beberapa teh kuning, sebanyak mungkin. Saya yang berkuasa dan membuat keputusan. Kalau dia terus memaksa saya bertindak, saya rasa kota Taohua harus berubah total. Nona, ini saya sudah minta beberapa orang membeli untukmu. Kamu lihat cukup atau tidak? Sudah cukup. Sayang, maksudmu apa ini? Blind box. Apa itu blind box? Yaitu memasukkan obat teh ini dan teh kuning ini bersama ke dalam satu kotak. Lalu diberi harga satuan. Supaya pelanggan bisa memilih secara acak berdasarkan keberuntungan mereka. Itu adalah. Kalau kebetulan tidak dapat obat yang cocok bagaimana? Bisa ditukar gratis dengan obat seharga sama. Lalu kenapa harus beli banyak kotak? Ini bertaruh pada sifat manusia. Orang itu serakah. Apalagi kita punya ayah. Oi. Para sesepuh dan warga desa, toko kami meluncurkan produk baru, Blind Box. Apa itu blind box? Di kotak cantik ini tidak hanya ada obat teh khas kami. Tapi juga ada teh kuning yang langka. Harganya seragam 300 wen. Apakah kamu dapat kotak berisi teh kuning tergantung keberuntunganmu? Itu urusan keberuntunganmu. Teh kuning di seberang sana harganya 3 liang per 1 liang. Kamu cuma bayar 300 wen. Itu benar teh kuning. Benarkah? Teh kuning di sini. Dijamin asli tanpa palsu. Wah, tapi memang tidak sampai 1 liang. Hanya setengah liang. Dan jumlahnya terbatas. Bisa dapat atau tidak tergantung keberuntunganmu. Dengan 3 juta ada kesempatan mencicipi teh yang diminum kaisar. Bisnis ini, kamu dulu kasih aku 2. Aku juga mau, aku juga mau, aku juga mau. Oke, kasih aku 2. Aku juga mau, aku juga mau, aku juga mau. Wah, keberuntunganku luar biasa. Pertama kali sudah dapat blind box teh kuning. Aku juga sudah pilih. Beli 5 akhirnya dapat juga. Kasih aku 1 lagi, aku juga mau. Di luar ini kenapa bisa bergoyang begitu? Yang gak mau kerja, keluar saja. Sayang, aku tahu salahku. Aku tahu salahku. Bos, tolong jangan usir aku. Jangan usir aku. Serahkan kunci mobilnya ke aku. Iya, iya. Aku beritahu kamu. Ini adalah
Kita sudah tidak punya teh kuning lagi. Bisnis ini masih bisa jalan. Bisa dong, tentu harus jalan. Orang itu memang suka cari untung dan berharap beruntung. Selama kita manfaatkan psikologi itu, bisnis blind box kita bisa terus jalan. Kita bisa buat lebih banyak teh dengan khasiat khusus. Nanti harga kita turunkan. Untung sedikit tapi banyak yang beli. Sayang, kamu benar-benar jenius bisnis. Ide-ide ini orang biasa gak kepikiran. Sekarang Bos Lee pasti pusing lagi. Dia gak bisa banding sama aku. Kakak makan KFC juga gak peduli hari apa. Semua itu cuma trik pemasaran. Tapi untuk mempertahankan pelanggan, tetap harus andalkan kualitas produk kita sendiri. Kamu lagi-lagi ngomong ngawur. Tapi, Tuan ini sedikit tanda hati dari saya. Tolong terima dengan senang hati. Ah, sungguh tidak enak hati. Tuan rajin memerintah demi rakyat. Pemerintahan bersih. Ini dari saya mewakili rakyat menghormati Anda. Katakan saja. Ada apa yang perlu aku kerjakan? Penjual teh mencuri menjual teh kuning untuk untung besar. Mohon Tuan bertindak adil. Ini harus aku periksa dengan baik. Terima kasih atas kesulitan Tuan. Tuan datang tengah malam, ada keperluan apa? Ada apa? Ada yang melaporkan kalian jual teh kuning secara ilegal. Ikuti kami saja. Warga di jalan sudah ramai membicarakan. Yang dimaksud memang mereka berdua. Siapa bilang kami jual teh kuning? Kami jelas-jelas jual teh kuning. Kuning yang kuning, bukan kuning dari alam kematian. Kalian tak berhak menangkapku. Bukti saksi dan barang bukti lengkap. Masih mau berdalih? Kamu jelas-jelas tidak menghormati orang dewasa. Ada apa? Bicara di penjara saja, ayo. Sayang. Sayang, hahaha. Cepat jalan. Lepaskan aku. Lepas. Kalian mau apa? Bebaskan aku keluar. Ayo, diam dan pergi. Hahaha. Di sini bukan tempat buat kamu main curang. Bisa keluar dari penjara ini tergantung nasibmu. Hahaha. Jangan kira aku nggak tahu. Kamu yang pakai cara-cara kotor itu. Benar-benar kayak banci. Tunggu saja siksaan berat menimpamu. Aku lihat kamu bisa bertahan berapa lama. HMPH, hukuman mati. Nona itu difitnah. Tolong biarkan aku masuk dan lihat dia sekali saja. Tolong. Aku mohon, semua ini untukmu. Kalau kurang aku bisa tambah lagi. Tolonglah, Yang Mulia, beri kelonggaran. Cuma uang segitu, simpan saja untuk mengurus jenazahnya. Aku peringatkan kamu, kalau kalian berani main hakim sendiri, meskipun aku laporkan ke surga, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Hahaha, benar-benar mesra sekali ya. Sabar, belum mulai bergerak kok. Kalau mau, bukan tidak mungkin. Kamu tahu aku suka siapa? Apa bedanya ini dengan pemerkosaan? Masih ada hukum atau tidak? Pelan-pelan, kamu yang ngomong. Kita sudah kenal bukan cuma beberapa hari. Kita harus cari cara selamatkan Nona. Tidak. Kamu mau apa? Cium baunya, ada tidak? Kamu jual teh merah secara ilegal. Akui atau tidak? Kalau bukan perbuatanmu, aku tidak mengaku. Gadis. Kenapa kamu begitu keras kepala? Biar kamu tidak terlalu menderita. Kamu siapa? Siapa aku tidak penting. Kalau kamu ingin selamat, sebaiknya berhenti melawan dan tinggalkan kota bunga Persik. Jangan pernah kembali lagi. Kenapa kalian ini? Sekelompok orang yang setiap hari tak berani tampil dengan wajah asli. Hanya bisa pakai cara-cara kotor di belakang. Jangan. Perhatikan sikapmu. Tuan ini, benar-benar kehormatan besar. Bicara baik-baik. Bagaimanapun aku sudah tak ada yang bisa hilang lagi. Paling buruk ya mati. Kan belum mati juga. Kamu benar-benar tidak takut. Kalau memang tak ada pilihan, kenapa harus lari? Baiklah, kamu memang kelaparan sampai mau mati. Hei, kembali sini. Kembali.
Lepaskan dia dulu, jangan perlakukan dengan kasar. Tapi Tuan, ini tidak sesuai aturan. Kamu ini bodoh sekali, yang bilang aturan itu Tuan. Silakan percaya saja, gadis yang Tuan jaga tidak akan kehilangan sehelai rambut pun. Bagus sekali, Wen Xiangyu. Dalam situasi seperti ini, tetap tenang. Aku jadi makin tertarik sama kamu. Tuan Pei, ada keperluan apa? Tahu-tahu bertanya, barang yang kamu mau, ambil saja, ini sudah benar. Orang yang tahu waktu adalah orang cerdas. Resep ini ditukar dengan nyawa Wen Xianling. Sepadan. Tunggu sebentar. Kok cuma setengah bagian? Ketika istriku dibebaskan, saat itulah kamu akan mendapatkan separuhmu yang lain. Ah, tabib penakut sudah mulai menawar-nawar. Aku peringatkan kamu, kalau istriku sampai celaka, sepanjang hidupmu jangan harap dapat nyawaku. Resep obat. Mereka mau merebut resep obat kita. Istriku, suamiku. Mereka mau merebut resep obat kita. Sayang, jangan takut ya. Kita pulang saja. Kamu itu pasti kena angin di penjara. Minum obatnya dulu. Sebenarnya semua gara-gara Paman Li itu. Dia memang mau merebut teh obatku. Suamiku, bagaimana kamu bisa menyelamatkanku? Aku sudah memberikan resep teh obat itu. Apa tapi? Kamu memberikannya padanya. Kita jadi tidak punya kartu tawar-menawar. Lagi pula dia bisa menuduhku sekali. Dia bisa menuduhku lagi kedua kali. Aku cuma ingin menjaga nyawamu. Yang lain aku tidak bisa urus banyak. Istriku, kamu sebaiknya cepat-cepat melarikan diri. Aku mau lari kemana lagi? Hanya seorang tabib biasa. Aku tidak bisa urus seluruh rakyat dunia ini. Juga tidak bisa selamatkan penderitaan manusia. Yang bisa aku lakukan hanya melindungimu dengan baik saja. Jangan biarkan aku menderita terlalu banyak. Jangan sampai kamu yang susah duluan. Minum obatnya dulu. Terlalu pahit. Mana ada obat yang gak pahit? Di zaman kami dulu. Kami kalau susah masih bisa minum obat. Oh ya, sayang. Kamu ambilkan susu untuk aku. Susu. Ah. Nona, kamu sudah seharian gak makan. Aku hampir kelaparan. Si kecil yang doyan makan. Ini rahasia kita kalahkan Bos Li. Namanya teh susu. Walau resepnya agak beda dari zaman kami dulu. Rasanya memang kurang mantap, tapi lebih alami. Lebih murni. Di dalamnya ada kismis favoritmu. Aku tahu yang ini. Ini teh susu kurma dan goji berry favorit suami. Ini gelasnya rasa buah kering favorit Xiao Chan. Oh, aku tadi heran kenapa kalian gak sarapan. Ternyata makan sendirian di sini ya. Ibu, ini rasa apa ya? Kenapa ada aroma manis susu di tengah wanginya obat ini? Kalau begitu, aku jelaskan ya. Ini. Aku bawa khusus dari abad ke-21. Teh susu obat tradisional. Pada zamanku, ini sangat populer di seluruh jalanan. Semua usia, laki-laki dan perempuan, pasti suka. Kalau mau manjain cewek, cukup 1 gelas teh susu. Ibu, kamu ngomong ngawur lagi. Kayak kamu dari planet lain aja. Ibu, Apa kamu tahu? Ternyata Dr. Pei juga pusing urusan cinta ya. Dasar bocah. Ngapain lihat aku? Lihat kamu dukung aku gak? Apa ini yang namanya cinta? Kayak teh susu yang tadi aku minum. Manis banget ya. Sayang, istriku. Kamu kan selalu tanya, apa resep rahasia keluarga kita, kan? Apa itu? Aku sudah racik ulang resep rahasia itu. Terinspirasi dari teh susumu. Pas banget melengkapi resep rahasia 8 khazanah yang hilang. Apa khasiat resep 8 khazanah itu? Menguatkan darah dan energi, menyehatkan hati dan limpa, obat yang bagus untuk menjaga kesehatan. Kalau pakai resep 8 khazanahmu,
Kenapa rasa teh susuku jadi makin enak ya? Sayang, toko kita bisa buka lagi nih. Kita buka waralaba. Buka di seluruh negeri. Buka di seluruh dunia. Sayang, kita bakal kaya nih. Kita bakal kaya raya. Dangui dan Dangshan. Mas Chen, Dangshan sudah habis. Kamu tolong beli lagi ya, Mbak. Akhir-akhir ini Dangshan susah didapat. Katanya beberapa hari lalu, ada yang membeli habis semua Dangshan di pasar. Siapa yang sampai segitu besar belanjanya? Jangan-jangan itu lagi si Li Su ya. HMPH, Bos Li memang ambisius banget. Datang buat inspeksi toko ya. Mau beralih jadi selebgram. Nona Ahmei. Lama tak jumpa. Xiao Chan. Kamu juga kena pua dari Om Li kan? Nona, maafkan saya. Saya sudah tahu salah saya. Saya terlalu polos. Sudahlah. Bukankah aku juga tumbuh besar seperti itu? Sekarang yang paling penting. Kita harus segera menemukan Tuan Zhang. Katanya dia menimbun banyak Dangshan. Mungkin ini jalan keluarnya. Baiklah. Pangeran ketiga. Ini teh obat yang diserahkan Li Su. Dia susah payah mendapat resepnya. Tapi tetap ingin pamer, ya. Kalau dibandingkan dengan milik Wen Xiangming masih kurang. Pangeran ketiga. Wen Xiangming datang untuk bertemu. Kapan dia akan cari Tuan Zhang untuk beli Dangshan? Cepat suruh dia masuk. Pintu mobil Anda sudah sampai. Kamu pasti Tuan Zhang. Kok rasanya agak familiar? Dengar-dengar kamu cari saya untuk beli obat. Saya bisa jual ke kamu. Berapapun jumlahnya tidak masalah. Benar-benar. Semudah itu ya? Kamu nggak punya syarat lain. Kenapa masih ragu? Dengar-dengar kamu jago bikin minuman. Biar aku ikut terlibat, bagaimana? Aku tertarik dengan barang-barangmu. Aku sangat tertarik. Oke. Bagaimana? 2 hari ini Wei Xiangliang belum dapat Dangshan, kan? Belum, pemilik toko. Aneh juga ya. Dia 2 hari ini diam saja. Tampaknya sama sekali tidak terburu-buru. Cuma gertak sambal. Sekarang selain aku yang punya Dangshan, dia mau cari kemana lagi? 1 truk penuh Dangshan. Silakan Mbak Wei Xiang periksa. Xiao Chan. Kamu juga kena pua dari Om Li kan? Nona, maafkan saya. Saya sudah tahu salah saya. Saya terlalu polos. Itu salah saya. Sudahlah. Bukankah aku juga tumbuh besar seperti itu?
Sekarang yang paling penting. Kita harus segera menemukan Tuan Zhang. Katanya dia menimbun banyak dangshan. Mungkin ini jalan keluarnya. Baiklah. Pangeran ketiga, ini teh obat yang diserahkan Li Su. Dia susah payah merebut resep itu. Memang ingin menunjukkan kehebatannya, Kalau dibandingkan dengan milik Wen Xiangming, masih kalah sedikit. Pangeran ketiga, Wen Xiangming sedang menunggu di luar. Kapan datang ke Zhang Gongxi untuk beli dangshan? Cepat suruh dia masuk. Pintu USG sudah sampai. Kamu pasti Zhang Gongxi. Kok rasanya agak familiar ya? Dengar-dengar kamu cari saya buat beli ramuan. Saya bisa jual ke kamu. Berapapun jumlahnya gak masalah. Serius? Serius, secepat itu. Kamu gak punya syarat lain. Kok kamu masih gak yakin? Saya dengar kamu jago buat minuman. Biar saya juga ikut terlibat. Bagaimana kalau saya tertarik sama barangmu? Saya sangat tertarik dengan barangmu. Oke. Gimana? 2 hari ini Wei Xiangliang belum dapat dangshan kan? Belum, pemilik toko. Aneh juga ya. Dia 2 hari ini diam saja. Terlihat sama sekali gak terburu-buru, cuma gertak sambal. Sekarang selain saya, siapa lagi yang punya dangshan? Dia mau cari di mana lagi? Pagi ini satu truk sudah siap. Silakan Mbak Wei Xiao terima ya. Guru, satu truk sudah siap. Silakan Mbak Wei Xiao terima. Apa? Ini pasti palsu. Kamu dapat ramuan bagus dari mana? Bos Li. Kayaknya gak perlu lapor ke kamu ya. Jalanannya selebar ini. Toko siapa aja kayak punya kamu. Ini semua dangshan paling top. Bos Wen, tuan rumah saya bilang. Kalau ada yang perlu, langsung bilang saja. Urusan penting darurat. Saya saja sebagai raja gak bisa dapat barang sebagus ini. Semua berkat Bos Li. Kalau bukan karena kamu yang gigih, nona saya belum tentu dapat ramuan sebagus ini. Nona saya bilang, pria tua sepolos gadis kecil seperti saya disebut banci busuk. Banci busuk, banci busuk, banci busuk, pergi sana. Banci busuk, hahaha. Menang kalahnya ditentukan di sini. Sepertinya Nona Wen harus buat teh baru lagi. Gak tahu saya datang pas waktunya atau tidak. Zhang Gongxi, silakan masuk. Wah, baunya harum banget. Teh obat baru yang sedang diteliti. Ini teh 8 harta, ditambah 1 ramuan baru lagi di dalamnya. Pasti bisa menyehatkan istriku dengan baik. Nona Wen. Kebetulan aku mau tanya soal ramuan obat yang kau buat. Ayo ke sini. Ini. 2 obat ini tidak bisa dicampur bersama. Tuan Zhang sepertinya tidak mengerti farmakologi. Jadi lebih baik jangan membuat keributan. Tuan Pei, kau jangan terlalu khawatir. Aku cuma ingin membantu saja. Apalagi Nona Wang dengan senang hati jadi asistennya aku. Tapi kamu terlihat agak menutup diri terlalu jauh ya. Bukan aku. Masalah kecil ini juga sampai membuatmu marah besar. Kamu lihat sendiri. Nona Feng. Tuan Pei sepertinya agak menyukai aku. Tidak juga. Kau adalah teman istri aku. Tentu saja harus dihormati. Hanya saja sudah malam begini. Tuan Zhang, jangan-jangan kau. Cemburu. Sama sekali tidak. Aku baru saja membuat teh obat baru. Kamu tolong cek ya. Aku merasa masih kurang sesuatu. Kenapa, luka? Perlu istri tiup supaya cepat sembuh.
Ini akan meninggalkan bekas. Tidak. Harum sekali. Barusan kau cium baunya, terasa manis. Wangi banget, Nona. Teh ini harus coba produk baru kamu. Kebetulan teh susu aku sudah berhasil dibuat, Nona. Kau benar-benar jenius bisnis. Teh sederhana. Bisa kau buat dengan berbagai variasi. Ini ya. Dibuat dengan gula batu, daun teh, dan susu dimasak bersama. Selain resep asli, ditambahkan juga rahasia 8 bahan kami. Ditambah kismis yang kalian suka. Potongan kacang dan kurma merah. Coba dulu. Nona, ini enak banget. Nona, ini apa sih rasa surgawi? Enak banget. Kalau warga desa tahu Hua minum ini, pasti heboh lagi. Ayo lihat-lihat. Rumah teh kami akhirnya buka lagi. Oh, Bos Wei jual teh obat lagi ya? Tapi kamu nggak bisa kalahkan bosmu. Tentu aku tahu itu. Tapi produk kami sekarang sudah upgrade. Ini yang aku jual namanya teh susu herbal. Silakan coba. Kalau nggak suka, gratis. Kalau nggak enak. Ini namanya teh apa? Aku belum pernah minum sebelumnya. Yang penting kamu suka. Yang penting juga harganya nggak mahal. Cuma perlu 5 koin tembaga. Segelas penuh. Baiklah, kasih aku beberapa gelas lagi. Aku juga mau, aku juga mau, aku juga mau, aku juga mau. Manis tapi nggak bikin enek. Rasanya enak, enak banget. Aku mau 10 gelas. Bos, aku juga mau, aku juga mau. Baiklah, hari ini semua ada semua. Pasti kami buat kalian puas minumnya. Tamu hari ini kemana semua ya? Sudah buka lama, kok nggak ada satupun orang lewat. Biasanya sih ramai banget. Seharusnya sudah ada antrean panjang. Bos, bos. Hei bos, bos. Ada masalah, Toko teh keluarga Wei Wei Xiaomin kehabisan teh lagi. Memang kalau soal jualan teh obat, dia 10 nama pun gak bisa ngalahin aku. Bukan, Mbak Yang. Pagi ini bisnis bosnya sangat bagus. Apalagi sekarang dia nggak jual teh obat, katanya ada pembaruan produk. Jadi berubah jadi teh susu herbal. Pahlawan sejati. Slogan kita Han Langzong. Cepat antar, cepat-cepat. Antar, antar, antar. Semangat kami adalah antar sampai. Antar tepat waktu. Jangan sampai tumpah. Bilang ke pelanggan kalau nggak puas bisa dikembalikan. Wah. Bos Li santai banget ya. Apakah toko nggak ada pelanggan ya? Kalian ini ngapain sih? Bos Li benar-benar pusing sama kamu. Aku jujur saja ya. Ini namanya layanan antar makanan. Ngerti nggak layanan antar makanan? Aku antar sampai depan rumahmu. Nggak ngangka aku yang hidup di abad 21. Hari ini bisa berdiri di jalan dengan tangan di pinggang berdebat seperti pria sejati. Bener-bener malu tapi juga lega. Baiklah, Lu Tianming. Kamu mau putusin jalanku cari uang ya? Baik, hari ini aku tunjukin ke kamu. Lihat siapa yang akan berkuasa di kota Taohua. Apakah nama keluarga Li atau Wen? Nona, ada masalah. Perahu kecil di ujung jalan timur diculik orang. Apa? Oh. Paman Li. Kamu benar-benar pikir kota Taohua itu milik keluargamu? Menyandera orang di jalan. Kamu masih peduli hukum apa enggak? Xiao Chen, Li Suo. Ada apa hari ini? Kamu marah sama aku? Pria sejati, sehari-hari malah bikin susah kami kaum perempuan. Apa kamu itu laki-laki? Hahaha. Aduh. Nona Wei, kamu benar-benar pintar bicara ya? Masalahnya memang seperti itu. Pertama-tama, dia ngirim makanan telat. Harus ganti rugi, itu kedua. Aku sudah minum teh susu kalian, badan jadi nggak enak. Badan nggak nyaman. Sampai nggak bisa bangun dari tempat tidur, nggak bisa buka toko.
Harus ganti rugi. Sesuai aturan lama. Diskon setengah harga, 502 perak. Jaga barangku. Jaga keselamatannya. Ah, kamu nggak tahu. Tuan Zhang. Nona Chen diculik Om Li. Kamu bilang apa? Bajingan itu. Cepat bawa dia ke sini. Wah, Sudah dipikirkan. Pangeran ketiga, dengar-dengar kamu ada urusan mendesak cari saya. Orangnya yang culik. Nak, kali ini cuma kasih mereka pelajaran kecil. Kalau masih berani lagi. Masih ada kali berikutnya. Kamu sering pakai hukum rimba. Apa aku ajarkan kamu kerja seperti itu? Pangeran kecil bukan begitu. Aku nggak mau berdalih. Aku suruh kamu cari resep obat. Kapan aku suruh kamu buat Nona Wen sampai terpojok seperti itu? Lisu, Lisu. Waktumu sama aku sudah nggak banyak. Di kota Taohua ini, kamu makin berani saja. Kalau dibiarkan lama-lama. Bahkan aku pun kamu nggak anggap. Sekarang juga kamu harus balik dan bebaskan Nona Wen. Kalau kamu masih berani lagi, kamu nggak akan dapat kesempatan untuk bicara denganku di sini lagi. Saya mengerti. Pergi. Saya mundur dulu. Saya mundur dulu. Yang Mulia sangat melindungi. Orang yang bernama Ren itu pasti nggak enak hati. hormat saya kepada Yang Mulia. Kok tiba-tiba datang? Kaisar datang. Ayah, kok tiba-tiba berkunjung? Kenapa kamu di sini jadi petani? Aku sudah jadi kaisar, nggak bisa tidak datang. Anakmu ini tidak berani. HMPH. Pajak daerah kekuasaanmu tahun ini kok cuma segitu? Lapor ayah. Beberapa tahun ini daerah kekuasaan kecilku sudah menyerahkan hampir setengah pajak nasional. Sungguh tidak ada uang atau hasil panen lebih untuk diserahkan lagi ke kas negara. Rakyat sudah hidup boros sejak lama. Aku berani memohon ampun kepada ayahanda. Beri kesempatan kepada rakyat untuk beristirahat dan memulihkan diri. Barang tidak berguna. Begitu para rakyat jelata ini kenyang. Mereka akan punya kekuatan untuk memberontak. Kalau kau memang berniat ikut memberontak bersama mereka, aku akan menurunkan statusmu menjadi rakyat biasa sekarang juga. Aku tidak berani. Bagaimana kabar tentang ramuan keabadian itu? Lapor ayahanda. Selama bertahun-tahun aku telah mengunjungi tabib-tabib terkenal di seluruh negeri, tapi benar-benar tidak ada yang bisa meramu obat keabadian. Kupikir kau memang tak mampu. Kalau tidak bisa buat, tahan semua tabib itu. Kalau dalam 3 hari tidak bisa bikin, habisi semuanya. Aku tidak percaya tidak ada yang bisa membuatnya. Tabib obat keabadian. HMPH, Pei Yunzu, waktumu sudah tiba. Tuan Zhang. Ayo pergi. Mau kemana? Aku traktir kalian makan. Ayo, aku isi minuman untuk kalian berdua. Ayo, aku hormati kalian berdua. Tuan Zhang, kau sudah banyak membantu kami. Seharusnya kami yang menghormatimu. Baiklah. Tuan Zhang, kenapa hari ini suasanamu begitu semangat? Anggap saja ini perpisahan dariku. Karena aku mungkin akan pergi untuk sementara waktu.
Jadi mari manfaatkan kesempatan ini untuk minum bersama. Baik, aku ikut kata Tuan Zhang. Aku dan istriku akan menjalankan penghormatan ini untuk Tuan Zhang. Suamiku, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Ayo, Tuan Pei. Hari ini. Aku. Ada apa denganmu? Menurutku Tuan Pei mungkin terlalu lelah akhir-akhir ini. Jadi agak tidak kuat minum. Tuan Zhang, bagaimana kalau hari ini cukup sampai di sini saja? Kalau dia seperti ini, dia juga tidak bisa minum lagi. Nona Guan, sebenarnya aku masih ingin bicara beberapa hal denganmu. Aku punya ayah yang hampir sama. Ayahmu juga kabur setelah berhutang berjudi banyak. Hahaha. Kalau dia benar-benar kabur, aku malah akan senang sedikit. Kenapa? Karena selama bertahun-tahun, dia terus memaksaku melakukan hal-hal yang tidak ingin kulakukan, menyakiti banyak orang. Aku juga sudah mencoba cara untuk memutus situasi sulit ini. Tapi tidak peduli berapa kali ku coba, selalu gagal. Kalau begitu, kau tidak pernah berpikir untuk pergi atau bersembunyi. Di bawah langit seluas ini, tidak ada yang. Aku tidak ingin bersembunyi. Atau lebih tepatnya, aku tidak ingin bersembunyi sendirian. Oh, Nona Wen. Kamu benar-benar berniat tinggal di sini terus. aku tidak tahu. Nona Wen, aku akan bicara terus terang padamu. Jika kamu mau pergi, aku akan melindungimu sepenuh hati. Tuan Zhang, aku bukan maksud itu. Nona Wen. Sebenarnya aku sudah baik-baik saja, Tuan Zhang. Mulai sekarang jangan panggil aku Nona Wen. Kamu harus panggil aku Ni Pei. Lagi pula aku sudah menikah. Ya, Ni Pei. Jadi Ni Pei. Mari kita minum satu gelas terakhir. Setelah minum gelas terakhir, aku antar kamu pulang. Baiklah. Bangkitlah. Itu saja. Xiao Ming. Aku cuma bisa ambil langkah ini, maaf ya. Nona, Nona. Nona, cepat sadar, suamimu. Suamimu. Nona, kamu bagaimana rasanya? Di mana ini? Di luar kota. Tuan Zhang yang suruh orang antar kita keluar. Kenapa dia tidak ikut? Oh. Ini Tuan Zhang berikan padaku. Tuan Pei, Ni Pei, ada beberapa hal yang tak bisa kusampaikan langsung. Jadi aku cuma bisa ambil langkah ini. Kalian berdua sedang menghadapi bahaya kematian. Setelah sadar, harus segera pergi. Jangan pernah kembali. Bahaya kematian. Kita kenapa sampai kena masalah? Apa ini lagi-lagi orang yang bernama Li itu? Seharusnya tidak. Sayang. Kalau Tuan Zhang mau berbuat sesuatu pasti tidak mudah. Tapi sepertinya dia juga tidak berniat jahat pada kita. Tapi bukan berarti dia suruh kita pergi begitu saja. Toko yang baru susah payah dibuka. Katanya jangan, ya sudah jangan. Sayang. Kamu rasa Tuan Zhang orang yang bisa dipercaya? Ya. Ayah, Anda memanggil saya. Bajingan. Aku berani menipu Kaisar. Hari ini aku akan potong kamu, anak durhaka. Yang mulia, mohon tenang. Yang mulia, mohon jangan langsung percaya kata orang sebelah pihak. Aku ingin dengar apa katamu. Pangeran ketiga punya orang bernama Li Su. Lapor yang mulia, katanya Pei Yuanzhu dan Wei Xiangming. Kedua orang itu bisa membuat ramuan keabadian. Kamu mau sembunyikan dari aku sampai kapan? Lapor ayah. Aku tidak sengaja menyembunyikan.
Tapi keluarga Pei memang turun-temurun jadi tabib. Tapi semua ilmunya habis terbakar dalam kebakaran besar. Pei Yunzu. Dia cuma seorang tabib yang belum mahir ilmunya saja, sedangkan tentang Wen Xiangning memang istri pertamanya. Aku sama sekali tidak paham soal pengobatan, hanya mengandalkan mereka berdua, sama sekali tidak mungkin membuat ramuan panjang umur, apalagi sekarang mereka berdua sudah tidak diketahui keberadaannya. Melapor Yang Mulia, hamba membawa kue harum jiwa milik Pei Yunzu untuk Yang Mulia. Melapor Yang Mulia, hamba membawa kalung cincin jiwa Pei Yunzu untuk Yang Mulia. Menyembah Yang Mulia, menyembah Tuan Muda. Yang Mulia berani sekali. Kenapa belum sujud juga? Lei Yunzu, aku beri waktu 3 hari. Buatkan ramuan panjang umur untukku. Yang Mulia, rakyat biasa ini tidak bisa membuat ramuan panjang umur. Aku memberi perintah, bukan berdiskusi denganmu, kalau 3 hari tidak selesai. Hukuman potong tubuh secara perlahan. Persilakan tahan dulu. Diizinkan tahan dulu. Siapa itu? Bos Li, kamu hari ini benar-benar berwibawa ya? Menyembah putra mahkota ketiga. Jelaskan semua kejadian hari ini padaku secara lengkap. Jawab putra mahkota ketiga, aku tidak sengaja bertemu denganmu, menyembah kaisar. Mendengar Yang Mulia bicara soal panjang umur. Aku berani-beraninya memberitahu Yang Mulia soal Pei Yunzu. Kalau dia tidak bisa menyembuhkan, maka sulit baginya lolos dari kematian. Kalau bisa sembuhkan, itu juga jasa anak muda ini, bukan? Bagaimana kamu menemukannya? Saat aku berbicara dengan Yang Mulia, aku terus mengikutinya diam-diam. Putra mahkota ketiga, jangan khawatir. Soal kamu membiarkan Peng Yunzu keluar kota, aku tidak memberitahu Yang Mulia. Dengar kata-katamu ini. Aku harus benar-benar berterima kasih padamu. Aduh, putra mahkota ketiga, kamu ngomong apa sih? Aku mana berani. Hehe, putra mahkota ketiga, asal kamu nanti lebih memperhatikan aku. Aku janji. Semua ini akan kujaga rapat-rapat. Lanjut minum, iya. Minum. Iya. Nanti harus tahu apa yang harus dilakukan, kan? Masih belum mengerti, pikir-pikir masih belum jelas. Tuan Zhang. Putra mahkota ketiga. Putra mahkota ketiga. Kenapa kamu jadi kaisar? Mau bunuh kami? Nona Wen. Apakah kamu masih ingat hari itu aku bicara soal urusan keluarga? Yang Mulia tidak melakukan ini atas kehendaknya, tapi dipaksa oleh kaisar. Singkat saja. Aku sudah menjalankan usaha di sini bertahun-tahun. Ada beberapa hal yang masih bisa aku sembunyikan dari ayah raja. Kalian pergilah. Terima kasih banyak atas budi baikmu hari ini, Pangeran Ketiga. Kami pasti akan mengingatnya, Pangeran Ketiga. Ayo pergi. Mau jalan kemana? Sayang, di seluruh negeri ini, semua adalah tanah kerajaan. Kemanapun kita pergi, kaisar pasti bisa menemukan kita, bahkan bisa membunuh kita. Apalagi kalau kaisar tidak bisa menemukan kita. Pasti dia akan menimpakan kesalahan pada Pangeran Ketiga. Aku takut nanti. Kalau begitu bagaimana? Obat awet muda itu memang tidak ada di dunia ini. Kalau kita tidak bisa buat juga tetap mati. Percayalah, aku punya cara. Pangeran Ketiga, kami tidak mau pergi. Kamu sudah banyak membantu kami. Kami tidak mau membahayakanmu. Baiklah kalau begitu.
Para petugas di sini adalah orang-orangku. Kalau kalian berubah pikiran, cari dia kapan saja. Tidak akan ada bahaya. Kamu benar-benar bisa membuat obat awet muda. Ayo. Sayang. Bantu aku. Yang kamu buat bukan obat awet muda. Yang kamu buat itu racun. Sayang. Ini satu-satunya cara kita. Kalau Kaisar mati, Pangeran ketiga bisa lancar merebut tahta. Kita baru punya secercah harapan, tapi bagaimana kamu bisa yakin Pangeran ketiga pasti berhasil? Kita sudah kenal Pangeran ketiga bertahun-tahun. Bisa dipercaya dia. Tapi kalau Kaisar suruh kamu coba obatnya, kamu mau bagaimana? Bodoh. Aku sudah buat satu yang tidak beracun. Kalau Kaisar suruh aku coba, aku akan pilih yang tidak beracun dan aku sendiri yang minum. Kalau Kaisar tua itu tidak kasih aku minum, aku akan bohong padanya. Tidak bisa dibayangkan akibatnya. Tuan Yang Yi. Tuan Yang Yi. Aku ingin bertemu Pangeran ketiga. Tuan Pei. Ini rencana yang kamu pikirkan. Tidak sepenuhnya. Maksudmu? Aku cuma buat pil yang beracun. Pil yang beracun dan yang tidak beracun pasti ada bedanya. Nanti takutnya Kaisar bisa tahu. Kalau Kaisar suruh kamu coba obatnya, bukankah itu artinya kamu hanya dengan cara itu bisa memastikan tidak ada risiko? Baru bisa melindungi keselamatan Xiangling. Tidak bisa. Ini terlalu berbahaya. Kenapa? Putra mahkota ketiga masih takut tidak punya kemampuan untuk naik tahta. Tentu saja aku tidak takut. Yang aku takutkan adalah kalau kamu mengalami sesuatu yang buruk. Lalu Nyonya Wen dia. Pangeran Pei, kamu putra mahkota ketiga. Jika aku mengalami sesuatu, tolong jaga nyawamu baik-baik. Meskipun asal-usulnya tidak bisa diangkat jadi permaisuri, tolong angkat dia jadi selir. Sisanya jaga dia dengan baik. Aku janji padamu. Cepat berdiri. Dengan begitu aku bisa meninggal tanpa penyesalan. Nak. Dengan begitu juga kamu harus siap dari sekarang. Ini dia obat awet muda. Lapor Paduka, ini memang obat awet muda. Suruh dia coba dulu satu suap. Kenapa pilih-pilih, langsung makan saja. Paduka, rakyat tidak pernah punya niat buruk padamu hahaha. Kalau aku percaya omongan bohong macam ini, aku pasti sudah mati dibunuh berkali-kali. Suruh dia juga makan satu butir. Paduka, Paduka. Kalau dia sudah makan pil ini, itu belum cukup hahaha. Selama ada resepnya, aku punya obat awet muda yang tak habis-habis buat dia. Paduka. Bodoh, sudah ketahuan. Kamu buat rencana supaya sempurna. Tapi hanya buat racun. Aku akan menemanimu. Bodoh, hahaha. Cepat bawakan padaku. Ada apa ini? Ayah,
tidak usah cari obat awet muda lagi. Aku sudah membantu ayah menyelesaikan masalah ini. Kamu mau memberontak? Ganti obatnya. Aku tahu ayah dari dulu tidak suka padaku. Makanya aku selalu disuruh melakukan pekerjaan kotor itu. Bukankah ayah ingin hidup selamanya? Dan terus menekan aku. Terus kamu mau bagaimana? Ayah, hari ini aku hanya minta ayah melepaskan mereka. Mau dibunuh atau disiksa. Aku tidak akan bicara apa-apa soal mencari obat awet muda. Kamu menyembunyikan dari aku. Aku akan menuduh kamu pengkhianat raja. Dan bisa saja kamu dikurung sampai mati. Tapi aku juga mengingatkan ayah, aku sudah lama berbisnis di sini. Kalau ayah tetap keras kepala, bisa saja muncul beberapa orang aneh dari dunia bawah. Nanti ayah tidak pasti bisa kembali ke ibu kota dengan selamat. Baik-baik saja, memang anakku yang paling setia. Suruh orang bebaskan mereka berdua. Masukkan dia ke penjara. Baik. Menebang rumput harus sampai akarnya. Jangan biarkan satupun hidup. Putra mahkota ketiga. Raja memberikan Anda anggur istana. Anggur istana itu takutnya racun, pangeran ketiga. Bahkan jika raja memberimu air kencing. Kamu juga harus minum dengan patuh. Kalau aku tidak minum bagaimana? Kalau kamu tidak minum, Hari ini kamu tidak akan bisa keluar dari penjara hidup-hidup. kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Kamu benar. Aku memang sudah berpikir dengan jelas. Nyawamu ini tidak layak diselamatkan. Pangeran ketiga sudah mengatur semuanya. Begitu Anda memberi perintah, kami akan membunuh raja itu, mendukung Anda naik tahta. Apakah tiran itu sudah mengirim orang memburu Nyonya Wen? Iya. Bisa dengar. Xiao Ming, aku pertaruhkan segalanya untukmu. Kamu harus baik-baik saja. Ikuti aku cepat pergi menyelamatkan orang. Tuan ini tidak usah repot, Tuan. Aku dan istriku akan pergi sendiri. Memang jauh juga. Di sekitar sini juga tidak ada orang. Kamu mau ngapain? Raja sudah janji sama pangeran ketiga akan membiarkan kita pergi. HMPH, kamu terlalu nggak ngerti raja. Kalian berdua pergi ke neraka bikin masalah sama pangeran ketiga. Sudah. Pangeran ketiga, kamu tiran, tega sekali ingkar janji. Zhang Achen memimpin pemberontakan. Istriku. Istriku. Nona Wei. Nona Wei. Katakan sesuatu. Bisa tidak? Melupakan aku. Kamu ngomong apa sih? Omong kosong. Istriku. Istriku. Xiao Lan. Xiao Lan. Kamu akhirnya sadar juga, bikin kami kaget banget. Aku sudah kembali. Mereka di mana? Kamu maksud Wang Zi kan? Anak-anak nakal itu sudah dibawa polisi. Sudah tidak apa-apa, jangan takut. HP. HP. Berdasarkan catatan sejarah, Pangeran ketiga memulai pemberontakan di kota Taohua. Merebut tahta. Bai Langzong dan dua pelayan wanita diselamatkan oleh pangeran ketiga. Tapi Nyonya hilang entah di mana. Bagus sekali, mereka masih hidup. Halo, ini produk baru kami.
Ayah sedang menyeduh teh. Kalian coba dulu ya. Kasih kami pendapatnya. Gimana rasanya? Enak banget. Ada obat tradisional dan aroma tehnya. Kok bisa kepikiran? Dia yang sangat menyayangiku yang ngajarin. Kalau begitu saya pesan 2 gelas untuk dibawa pulang. Baik, tunggu sebentar. Terima kasih. Halo. Halo, kamu ya? Kok bisa ya? Aku. Kita pernah ketemu. Tidak kenal, sepertinya aku salah orang. Sekarang kenal juga nggak terlambat kok. Namaku Pei Yunzu. Aku mahasiswa pascasarjana di Universitas Pengobatan Tiongkok. Aku dengar kamu jual teh obat tradisional di sini. Jadi bos ingin tahu lebih banyak. Maaf ya. Ternyata ini istrinya bos ya. Aku dengar produk kalian yang ini laris banget. Aku presiden perusahaan investasi Heng Tai. Tidak tahu kamu tertarik menerima investasi dari aku nggak? Untuk buka toko cabang. Baik. Silakan duduk kalian berdua dulu. Aku akan cerita tentang kisah teh ini.